Ya, ini sekilas untuk pengenalan dari setiap komponen dulu. Yang pertama itu dari sisi atas dulu. Ya, bagian ini merupakan double acting cylinder. Nih, double acting cylinder. Terus kemudian di sini ada limit switch. Dan untuk double acting cylinder itu terdiri dari 3 buah. 1, 2, 3. Nah, kalau untuk limit switchnya itu, ini untuk limit switchnya ini ada 10 buah, masing-masing itu setiap silinder itu ada. Nah, kemudian lanjut ke bawahnya. Nah, kalau untuk yang ini single acting cylinder, bedanya itu adalah untuk single acting cylinder dia outputnya sama inputnya itu kalau hanya inputnya hanya satu, kalau yang single. Kalau yang double ini yang atas 2 di bagian sini. Ini ketika ada angin, udaranya udara masuk, ketika udara masuk lewat sini, nanti dia akan maju. Ketika udara masuk lewat sini, dia akan mundur. Dia akan mundur seperti ini. Nah, kalau yang ini, yang single itu dia memiliki spring atau per di dalam sini, di bagian sini. Spare. Tadi ketika ada udara dia maju, ketika udaranya sudah nggak ada atau dilepas, dia akan mundur lagi, kembali lagi, karena ada per di bagian sini atau spring. Nah, terus untuk bagian bawahnya sini, nah ini adalah air filter regulator. Ini fungsinya berguna untuk memfiltrasi udara yang masuk dari kompresor, dari debu, dari kelembapan atau air. Ini bentuknya, ini untuk mengatur keluar masuknya udara dari sini. Ini untuk mengatur pembuangan. Nah, kalau yang ini adalah air distributor. Ini fungsinya kurang lebih atau lebih spesifikasinya adalah untuk menyebarkan atau menyalurkan udara-udara yang dibutuhkan. Terdiri dari 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. Terus selanjutnya ini bagian throttle valve. Itu fungsinya untuk mengatur udara yang masuk. Jadi ini diputar. Kalau diputar ke kiri dia ngebuka, kalau diputar ke kanan dia akan menutup. Ini throttle valve ada 4 buah. Terus lanjut untuk yang katup. Nah, untuk katup di sini terdiri dari 2, yaitu ada 3/2 dan 5/2. Yang pertama yang 3/2 ini tipenya adalah tipe NC. Jadi ketika dikasih udara di sini, ini bagian input, ini output, ini kendalinya. Nah, jadi ketika ada udara masuk ini, ketika nanti push button tidak dipencet atau tidak ditekan, itu nanti langsung keluar anginnya lewat sini, lewat output ini. Nah, kalau ketika dipencet dia akan menutup nih di sini. Ini kendalinya. Jadi ini sistemnya sistem NC, bukan NO. Nah, di sini terdiri dari 2 buah, 1, 2. Nah, ini yang ditutup ini udara keluar. Nih, kalau tidak ditutup nanti dia langsung keluar ke sini udaranya. Nah, ini 1, 3, 2. Misalnya ini ada X, ini Y biasanya. Nah, di sini ada valve yang 5/2. 5/2 ini bentukannya seperti ini. 5/2. Nah, 5/2 ini bedanya sama yang 3/2 itu. Di sini terdapat 1 input, 2 kendali X1 Y dan Y, dan di sini ada 2 output. Nah, jadi si kendali ini untuk membuka katup ini, yang kendali yang sebelah kanan ini, itu yang si Y ini untuk membuka yang sebelah kanan sini. Nah, itu. Lanjut ke bagian bawah, yaitu push button. Bagian push button. Nah, ini penampakannya push button. Nah, dari kiri dulu kita lihat push button yang 3/2 spring. Nah, ini bagian inputnya 1.
kurang lebih sama yang katup yang 3/2 tadi, yang ini. Nah, yang ini sama kurang lebih, cuma bedanya kalau ini NC, kalau ini yang NO. Nah, ketika ditekan dia bernilai 1 atau udara masuk. Nah, ini input, bagian input, ini output. Nah, ketika ditekan udara nanti masuk. Seperti ini simbolnya. Dia memiliki spring, jadi ketika dipencet kita lepas lagi, dia langsung membalik. Tuh, dia memiliki spring atau pair. Ini 3/2 terdiri dari 2 buah di sini. 1 2. Lanjut kita yang push button 5/2. Dari 5/2 ini ada 3. Bisa dilihat spesifikasinya di sini untuk pada gambar. Kurang lebih sama yang katup ini juga, cuma bedanya kalau ini pembukanya atau pengaturnya adalah push button atau tombol. Nah, di sini ada input, output. Nah, inputnya ini 1, tetap sama yang situ juga, yang katup, dan outputnya ini 2, 4. Ini yang kiri, ini yang kanan, ini outputnya. Nah, itu ya. Kita langsung ke job pertama, yaitu pengenalan aplikasi Festo FluidSim yang versi 4.2. Nah, apa sih itu aplikasi Festo FluidSim? Nah, itu merupakan aplikasi yang digunakan sebagai membantu mensimulasikan atau merancang rangkaian pneumatik maupun elektropneumatik. Nah, pada aplikasi ini banyak banget toolsnya yang kita bisa lihat nanti. Kita buka dulu aplikasinya, yaitu aplikasinya yang ini. Ini aplikasinya tuh sudah saya buka di sini. Nah, di sini terdapat menu bar dan toolbar. Nah, di sini dalam menu bar tuh terdapat file, edit, execute, library, insert, didactics, project, view, option, windows, and help. Nah, kalau yang di toolbar itu banyak. Di sini ada new atau lembar kerja baru, di sini ada open, di sini ada save, di sini ada circuit preview sebelum kita melakukan pengecekan langsung. Kita dicek memulai mensimulasikan langsung, bisa dicek dulu sirkuitnya apakah sudah benar. Nah, di sini ada print dan banyak lagi, di sini bisa kalian lihat. Nah, lanjut saja. Yang pertama kita buka dulu new. Nah, new itu adalah lembar kerja baru. Nah, kita buka dulu lembar kerja barunya. Nah, di sini terdapat komponen library ini. Di sini komponen library itu terdiri dari pneumatik, electrical controlnya atau yang mengenai tentang elektriknya, komponen-komponen elektrik. Di sini ada digital teknik, di sini ada AC port, graphite, dan miscellaneous. Nah, di sini ada pneumatik. Kita klik pneumatik, kita klik plusnya. Di sini terdapat power supply elemen, itu adalah isinya adalah semua kompresor, banyak banget macam-macamnya. Terus akuator itu adalah single acting yang kayak silinder gitulah. Pokoknya di situ ada double acting silinder juga, banyak macamnya. Terus di situ ada valve. Nah, valve itu di sini terdiri banyak banget valvenya. Di sini ada valve yang configurable directional valve. Itu valve yang biasa umum ditemukan di industri-industri. Di sini ada 2/N, 3/N. Nah, 3/N ini maksudnya N itu tidak terhingga atau bisa dikustomisasi atau bisa yang tergantung kebutuhan komponen tersebut. Nah, di sini ada sampai 8/N. Nah, lanjut lagi, ada frekuensi use weight valve. Nah, di sini banyak banget, ada mechanical operated. Nah, kayak begini, ada mekanik langsung bisa dipakai komponennya. Terus ada yang pneumatic operated juga yang begini. Ini valve-valvenya. Terus ini ada solenoid juga. Nah, kalau yang solenoid ini bedanya adalah dia menggunakan listrik. Nah, bedanya apa sih dengan yang pneumatik yang valve yang full mekanik atau yang full udara? Kalau udara itu berarti udara yang masuk dibuka dengan udara lagi. Nah, maksudnya ketika udara masuk nanti yang ngebuka udara. Nah, kalau yang listrik yang solenoid ini, ketika udara mau masuk yang membuka listrik. Jadi pemicunya adalah listrik. Nanti listrik itu membuka si katupnya itu, nanti udara yang akan masuk. Nah, itu sedikit perbedaannya. Lanjut ke shut off valve. Nah, shut off valve and flow control valve ini di sini banyak banget.
macam-macamnya, bisa dilihat sendiri. Terus ada pressure control valve, di sini ada pressure-nya. Terus ada proportional valve di sini. Terus di situ ada valve group. Nah, valve group ini langsung digrupkan seperti contohnya. Nah, ini langsung digrupkan valve-valvenya. Lanjut lagi. Di sini ada measuring instrument and sensor. Nah, di sini banyak sensor yang dibutuhkan, kayak misalkan manometer, ada pressure indikator. Nah, ini banyak banget di sini. Terus lanjut lagi masuk ke electrical control. Nah, apa sih yang di dalam electrical control itu? Nah, ini ada akuatornya ada solenoid tadi seperti tadi, dan ada DC motor. Terus ada power supply. Power supply-nya itu ada yang AC, DC. Terus habis itu di sini measuring instrument and sensor. Nah, di sini juga sama seperti tadi, sama yang seperti di pneumatik tadi. Itu di sini sama isinya. Terus ada relay. Nah, di sini ada relay juga. Terus ada switch. Nah, switch ini banyak banget. Ada yang manually, ada yang general switch, ada yang proximity juga. Switch itu adalah saklar. Nah, ada controller. Controllernya itu banyak. Ada komparator, PID, controller, ada status control juga. Terus ada radar simbol juga di sini. Terus ada lagi di menu digital teknik. Nah, digital teknik ini seperti teknik digital seperti itu. Ada gerbang N, on, OR, and not, dan semacamnya. Terus ada AC port, OPC atau DDA, di sini banyak banget, bisa untuk PLC juga. Terus ada grafted juga di sini. Dan yang terakhir adalah miscellaneous. Nah, ini bisa untuk menaruh simbol atau logo atau membuat lingkaran atau dan semacam-macamnya. Ada template, ada part list juga. Di list juga ada bisa bikin teks juga, ada fungsional diagram juga, dan banyak. Nah, lanjutnya kita bisa melihat pada gambar 5. Di situ ada rangkaian pneumatik dengan katup 3/2. Nah, katup 3/2. Oke, di situ komponen-komponen yang dibutuhkan adalah pertama adalah power supply, AOS power supply. Apa kompresor? Ada di supply elemen. Nah, di sini kompresornya. Klik, ditarik aja, ditarik ke lembar kerja. Habis itu yang dibutuhkan lagi adalah air service regulator, atau biasa air service yang dinamakan air service unit. Nah, ini sudah kita geser sedikit ke bawah. Lanjut lagi adalah push button 3/2. Nah, push button terletak pada di valve atau valve. Nah, di sini pilih yang configurable directional valve, pilih yang 3/2. Nah, di sini itu kan push button bentukannya. Gimana cara mengeditnya? Cara mengeditnya adalah klik 2 kali pada gambar ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita melakukan ke menu manually. Nah, di situ klik yang ini, klik yang nomor 3 ini, yang push buttonnya seperti ini, gambar seperti ini. Klik, nah dia akan berubah seperti ini. Lanjut lagi, tekan OK. Nah, selesai. Nah, tetapi karena yang di nomor 3 ini harus ditutup, karena kalau tidak ditutup nanti udaranya langsung keluar ke sini. Dia langsung keluar ke sini kalau tidak ditutup. Nah, maka diklik 2 kali pada bagian bulatan di dekat nomor 3 ini, klik 2 kali, maka akan muncul tampilan menu seperti ini. Pilih yang terminator, lalu pilih yang nomor 4 ini. Nah, pilih yang ini, terus tekan OK. Nah, ini sudah jadi untuk yang push buttonnya. Lanjut lagi kita melakukan yang valve atau yang katupnya. Nah, disitu memakai 3/2 lagi. Kita pilih yang ini 3/2. Pilih yang ini, geser dikit ke bawah. Nah, kita edit lagi. Nah, dilihat di situ di gambar adanya masukkan input. Masukkan input itu pilih yang pneumatic Kelly. Nah, pilih yang ini, masukkan yang ada yang nomor 2 ini, yang tanda panah ini. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Lalu di situ memakai spring. Nah, spring itu atau yang dinamakan bahasa Indonesia adalah per. Nah, per itu atau pembalik. Nah, pembalik itu kita pilih yang bagian sini, spring return. Nah, ini pembalik nih. Yang right exhaustion. Kalau yang left itu yang sebelah sini left nih, maka akan berubah nanti. Kalau yang left itu yang sebelah kiri, kalau yang right itu sebelah kanan. Nanti kita tekan centangnya ini, nah maka akan berubah. Nah, setelah itu pilih OK. Nah, setelah jadi ini, nah di nomor 3 ini harus ditutup juga. Kalau tidak ditutup nanti langsung keluar udaranya. Seperti tadi, klik 2 kali,
lalu pencet yang terminator, pilih yang nomor 4 ini, yang segitiga ini yang ada garis trimnya itu di atasnya, tekan OK. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat single acting cylinder. Nah, single acting cylinder itu ada di aktuator. Nah, di sini. Nah, pilih yang single acting cylinder. Tarik lagi ke lembar kerja. Nah, habis itu pilih yang mistar ya. Kalau di sini kita harus cari mistar. Mistar itu udah dapat dari mana? Kita nyarinya ada di bagian klik 2 kali di sini. Nanti pilih yang parameter. Kita di sini harus ganti dulu 10 karena kita butuhnya 10. Nah, 10 maksimal stroke itu maksimal tembakannya. Terus tekan OK saja, lalu klik 2 kali. Kita label ini untuk memunculkan si mistar. Nah, kita ketik mistar aja, mistar. Nah, di sini begin, mulainya dari 0, selesainya adalah 10. Nih 10, tekan OK. Nah, mistar kita taruh sebelah sini, kita geser saja sebelah sini. Selanjutnya adalah membuat teksnya. Membuat teksnya itu di sini di miscellaneous ini. Kita klik ke sini, lalu klik 2 kali pada teks ini, lalu kita ketik push button 3/2. Nah, kita klik OK. Di sini sebelumnya ada yang left, ada yang center, ada yang right. Ini tergantung kebutuhan, sama seperti di Word juga itu ada rata tengah, rata kiri, dan rata kanan. Nah, kita pilih yang rata tengah saja. Terus ketik OK, terus geser di sebelah sini sedikit. Nah, ke sebelah sini sedikit, lalu bikin lagi. Kalau tidak mau langsung ke sini, bisa langsung di copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Bagian sini Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Nah, lakukan seperti tadi, klik 2 kali, terus kita ganti valve 3/2 mekanik. Nah, sudah, kita taruh di sini. Nah, selanjutnya yang bagian atas single acting cylinder kita juga harus buat. Ctrl C lagi, Ctrl V. Nah, klik 2 kali, ketik single acting cylinder. Nah, ketik OK, lalu naikkan ke atas. Nah, kira-kira segini. Selanjutnya adalah menghubungkan antara selang dari kompresor sampai ke outputnya, yaitu silinder. Kita lakukan seperti pada di gambar. Klik saja ini sekali, ditekan, lalu arahkan ke sini. Nah, dari bulatan ini ke bulatan yang lainnya sama seperti itu. Ini sini, lalu ini yang bawah ini masuk ke sini, terapikan sedikit. Lalu yang ini, yang nomor 2 ini input ya. Nomor 2 ini input, yang nomor 1 ini nomor 2 ini output, yang nomor 1 ini input. Nah, nomor 2 ini sambungkan ke sini. Nah, push button masukkan ke si valve-nya, pemicunya sebagai pemicu. Lalu nomor 2 ini output yang nomor 2 di valve itu sambungkan ke single acting cylinder. Nah, selesai rangkaiannya sampai di sini. Selanjutnya adalah lakukan simulasi. Nah, langsung aja klik start, atau bisa dipencet langsung dengan F9. Kita klik saja. Nah, ini rangkaian sudah benar. Nah, cara menjalankannya adalah kursor ini kita arahkan ke push button. Nah, ini kan kalau kita jauhkan, dia akan membentuk lapak tangan. Nah, kalau kita arahkan ke sini, dia akan menunjuk. Nah, ini tandanya akan menekan. Kalau ketika kita klik, dia akan menekan. Nah, seperti itu. Ketika kita membalikkan lagi, ini silinder kan maju. Ketika ingin memundurkan lagi, kita pencet lagi. Nah,
dia akan mundur lagi. Nah, seperti itu. Sekian untuk yang job 1 atau job pertama, hanya pengenalan aplikasi Vestor FreeSim dan melakukan sedikit rangkaian sederhana, yaitu melakukan rangkaian pneumatik dengan katup 3/2 untuk menjalankan single acting cylinder. Oke, kita di sini lanjut langsung ke modul atau job 2. Job 2 itu adalah rangkaian sederhana menjalankan single acting cylinder saja, berarti yang ini saja, menjalankan yang ini saja. Kita lanjut mulai merangkai. Di sini sudah selesai rangkaiannya. Ini dari rangkaian kompresor masuk ke refrigerator, masuk ke air distributor, masuk ke throttle valve, masuk ke valve atau katup. Terakhir adalah masuk ke single acting cylinder. Kita coba ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Ketika ditekan dia bergerak maju, ketika dilepas dia akan mundur. Ini adalah rangkaian sederhana menjalankan single acting cylinder menggunakan satu push button 3/2 dan satu valve 3/2 yang mekanik. Selanjutnya adalah masuk ke live set yang ketiga atau job yang ketiga, itu adalah rangkaian sederhana menjalankan double acting cylinder. Nah, berarti memakai push button yang 5/2 dan menggunakan valve yang 5/2 dan tentunya memerlukan double acting cylinder yang atas ini. Nah, kita langsung merangkai. Ini merupakan rangkaian menjalankan double cylinder menggunakan push button 5/2 dan katup 5/2 dengan rangkaian mekanik. Kita langsung jalankan. Ini ketika tidak ditekan, dia pistonnya berjalan. Ketika ditekan, dia akan balik kemudian. Jika dibalik bisa, karena push button yang ini bisa menjadi NC atau menjadi NO. Ketika menjadi NC, kalau ketika menjadi NO bisa dibalik. Hanya mengganti outputnya saja. Nah, ini menjadi NO. Ketika ditekan, dia akan mendorong pistonnya itu. Ketika dilepas, balik seperti itu. Ya, selanjutnya itu adalah job set 4 atau job 4 itu menjalankan double acting cylinder dengan 2 push button. Yang digunakan adalah push button yang 3/2. Spring itu 2 buah. Kalau yang katupnya itu menggunakan yang 5/2. Oke, kita lanjut saja ke rangkaiannya.
dreamlandbeats.com. Nah, ini adalah rangkaian untuk menjalankan double acting cylinder dengan menggunakan dua push button. Nah, di sini alurnya dari acting regulator sampai ke double acting cylinder. Kita coba. Nah, ketika saya pencet yang push button yang sebelah kiri itu dia akan nanti maju si cylindernya. Nah, dia maju. Ketika dibalikin, ketika dia mau balik harus pencet yang sebelah kanan. Dia akan balik lagi. Ketika dipencet maju, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk mundurin. Jadi cara kerjanya seperti itu dengan manual. Jadi selanjutnya adalah job 5 itu adalah menjalankan dua silinder acting dan limit switch dengan satu push button. Jadi di sini menggunakan dua double acting, dua single acting silinder, terus menggunakan limit switch juga yang ini. Nah, di situ kita menggunakan push buttonnya itu yang 52 saja, 1-2, terus menggunakan katup atau valve itu yang 3/2, 2 buah. Kita lanjut rangkai. Nah, bisa dilihat ini adalah rangkaian yang lumayan ribet rangkainya karena di sini rangkainya sangat banyak pelangnya. Kita bisa langsung mulai, nanti apa saja yang bergerak. Nah, ketika tidak ditekan, limit switch yang single acting dari yang sebelah kiri sama yang double acting sebelah kanan itu maju, dia bergerak maju. Sedangkan yang sebelah kanan itu tidak. Yang single acting sebelah kanan dan double acting sebelah kanan itu tidak. Nah, ketika saya pencet, dia akan yang sebelah kiri itu akan berbalik mundur, sedangkan yang sebelah kanan akan berbalik maju. Nah, itu. Is touching the truth.